Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di kolam naga hitam, ada pulau keliling puluhan mil, yang tertutup pasir putih halus yang lembut. 3.000 prajurit muda, mengenakan baju besi kulit ular yang ketat, perlahan maju di pulau itu. Seluruh tubuh mereka, termasuk wajah mereka, semuanya ditutupi dengan baju besi yang lembut namun kokoh, hanya sepasang rongga mata hitam yang bisa dilihat di wajah masing-masing dari mereka. Masing-masing dari mereka tinggi dan langsing, dan tetap diam sepenuhnya ketika mereka bergerak, tak satu pun dari mereka meninggalkan jejak di pasir putih. Jika seseorang akan melihat ke bawah dari langit, formasi pertempuran, yang telah dibuat oleh para pejuang muda dari klan ular air hitam ini, orang akan melihat bahwa itu tampak seperti ular berkepala banyak yang perlahan-lahan meregangkan tubuhnya sambil mengabarkan Jihao, yang berdiri bermil-mil jauhnya. Semua magus pries dan tetua mulai menunjuk jari mereka ke Jihao dan mengejeknya dengan tatapan gembira. Ini adalah tentara ular dunia bawah hitam. Kami telah menghabiskan semua upaya kami dan menggunakan setiap bagian dari obat ajaib langka yang telah kami selamatkan selama 1000 tahun terakhir untuk membesarkan dan melatih pasukan ini. 1000 anak ini, meskipun mereka masih muda, masing-masing dari mereka adalah junior magus elit. Ini adalah tentara ular dunia bawah hitam yang sangat unik. Baju besi yang dikenakan oleh mereka, terbuat dari sloh leluhur kita, yang hanya lepas setiap 10 tahun. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam sloh itu telah diambil oleh nenek moyang kita, sloh itu sangat kuat, sehingga hanya senior magi yang mungkin bisa menghancurkannya. Hanya magi senior, anak kecil yang bangga ini, namanya Jihao, kan? Dia sudah sangat mati, dan garis keturunan Raja Penyihir, yang diwarisi oleh Jixia dan putranya, juga akan segera berakhir. Sayang sekali. Aku berharap klan Gagak Api akan mengirim 3.000 prajurit muda elit untuk bergabung dalam pertarungan sehingga anak-anak kita bisa merasakan darah sebanyak yang mereka inginkan. Malu, sangat memalukan, hari ini mereka hanya bisa membunuh satu. Para pendeta dan tetua magus pries ini sengaja menggunakan kekuatan mereka untuk membuat suara mereka terdengar lebih keras. Anggota klan-klan ular air hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai berteriak dan bersorak, dan tidak bisa berhenti memuji tentara ular dunia bawah hitam mereka. Di antara klan ini, ada beberapa yang merupakan orang tua dari anak-anak di dalam tentara ular dunia bawah hitam, dan mereka juga mulai berteriak betapa baiknya anak-anak mereka. Kera air dan naga banjir hitam dengan bangga menatap Zurong Tonggong, mata mereka dipenuhi dengan pembangkang. Kera air mengendus dan berkata, tentara ular dunia bawah hitam dimodelkan setelah salah satu pasukan negara Gonggong yang merupakan pasukan elit Tuhan mereka. Untuk membuat mereka cukup kuat, semua anak-anak ini telah melatih kekuatan mereka dan meningkatkan tubuh mereka di dekat musim semi dunia bawah hitam, sejak mereka masih sangat muda. Saya berasumsi bahwa Pangeran Zurong kita yang mulia pasti pernah mendengar tentang kekuatan dunia bawah hitam. Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang ini, Jixia, Jizuo dan Zurong Tonggong terus tersenyum, tanpa menanggapi. Mereka sangat percaya pada Jihao. Jihao berhasil selamat dari perburuan Bloodfang, membunuh banyak prajurit klan Jia tingkat senior, dan bisa menerima ratusan pukulan berat dari prajurit klan Jia. Meskipun Jihao hanyalah seorang junior magus, kekuatannya pasti berada pada level yang sama dengan penyihir tingkat senior. Di depan Jihao, seorang jenius aneh yang mungkin satu-satunya di seluruh gurun selatan yang terlihat dalam 10.000 tahun terakhir, bahaya macam apa yang bisa dilakukan pasukan 3.000 prajurit muda yang belum dewasa itu. Jizuo tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hao, anak kecil, jangan tunjukkan belas kasihan. Hancurkan kecil ini. Anak-anak klan ular air hitam ini semuanya sama, terlihat sangat dingin dan menyeramkan. Aku yakin mereka akan terlihat lebih menyenangkan, hanya setelah kamu meledakkan kepala mereka. Jihao juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, langsung memunculkan gelombang angin kencang dan awan. Angin pusaran yang ganas dimulai dari bawah kakinya, menggulung pasir putih dalam jumlah besar dan menyelimuti daerah sekitarnya selama bermil-mil. Tubuh Jihao dengan cepat bergabung ke dalam awan pasir putih,
tampaknya menghilang. Setelah itu, tidak ada yang bisa menemukan jejaknya dengan mata telanjang. Hampir setiap prajurit Wastelen Selatan, yang tidak pernah melatih jiwa dan kekuatan rohnya, sepenuhnya bergantung pada 5 indera dasar mereka selama pertarungan. Ji Hao mengangkat pasir dan langsung menghalangi pandangan semua 3.000 prajurit muda itu. Dengan demikian, pasukan yang telah bergerak maju dengan tertib tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Terutama para prajurit muda yang telah bergerak di depan pasukan, dan memegang pedang tajam yang bersinar, yang jelas terpesona dengan simbol mantra yang kuat, sekarang telah berhenti dan tidak tahu harus berbuat apa. Kelompok prajurit ini adalah kepala seluruh pasukan. Setelah mereka berhenti, seluruh pasukan berhenti, sangat mirip dengan ular yang kehilangan kepalanya. Kerja bagus, teriak Zurong Tonggong sambil bertepuk tangan. Kera air tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah, tak tahu malu. Anak klan Gagak Api, bertarunglah seperti prajurit sejati. Jangan bersembunyi dan jangan menghindar. Jangan mempermalukan leluhurmu. Suara kera air bergema seperti guntur, diikuti oleh itu, semua klan-klan ular air hitam mulai berteriak juga. Bertarunglah seperti pejuang sejati. Bertarung tatap muka. Sementara orang-orang ini berteriak, Ji Hao tiba-tiba melesat keluar dari awan pasir seperti sambaran petir, dengan sepasang sayap berapi-api berkedip di belakang punggungnya. Dia meraung ke arah langit sementara matanya bersinar dengan cahaya berapi-api yang menusuk. Cahaya putih redup menyembur keluar dari tinju kanannya, setelah itu dia melemparkan pukulan berat ke prajurit muda terdekat yang berdiri. Ji Hao telah menggunakan semua kekuatannya ketika dia meluncurkan pukulan ini, setelah dia memakan seluruh naga banjir tingkat Magus King di Istana Men-Men, kekuatan fisiknya sekarang sama hebatnya dengan Magus senior baru. Selain kekuatan tingkat senior, Ji Hao telah menyuntikkan kekuatan garis keturunannya sendiri, kekuatan internal Golden Dawn, dan kekuatan Mutiara Putih, yang telah bergabung dengan tangan kanannya sebelumnya, ke dalam pukulan itu. Terutama Mutiara Putih itu, jumlah kekuatan yang terkandung di dalamnya, jelas di luar kekuatan penyihir senior manapun. Ji Hao belum cukup kuat untuk melepaskan semua kekuatannya, namun, setelah Mutiara Putih bergabung dengan tangan kanannya, tinjunya menjadi sekeras baja, dan seberat gunung. Beberapa kekuatan berbeda ini bercampur bersama dalam pukulan itu, dan Ji Hao merasa seolah-olah dia bahkan bisa membelah langit dengannya. Pukulannya mengejutkan udara dan memunculkan kilauan berapi-api dalam jumlah besar. Prajurit muda klan ular air hitam, yang dibidik oleh Ji Hao, tidak punya cukup waktu untuk bereaksi, dan pukulan itu secara akurat menghantam dadanya. Dalam beberapa detik berikutnya, semua orang mendengar ledakan yang menggelegar. Setelah itu, prajurit muda dari klan ular air hitam ini telah menghilang. Pukulan Ji Hao ini terlalu kuat. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini telah menyerang tubuh prajurit muda itu, meledakkannya menjadi bola kabut darah, setiap rambut di tubuhnya telah meledak, setelah itu pemuda malang ini benar-benar pergi. Bahkan baju besi kulit yang dikenakan olehnya, yang seharusnya begitu kokoh sehingga bahkan senior magi tidak mungkin bisa memecahkannya, telah hancur berkeping-kep oleh pukulan ini. Hanya pedang tajam yang dipegang di tangan prajurit muda itu, yang dikirim melesat pergi. Setelah naik ke udara, Ji Hao meraih pedang dan mengayunkannya ke belakang, meninggalkan serangkaian jejak cahaya berbentuk bunga. Keterampilan memanipulasi pedang prajurit Southern Wastelen baik dan ganas, atau lembut dan ganas, tetapi semuanya sederhana dan lugas. Semua orang mengejar kemampuan membunuh terkuat dari keterampilan mereka. Tidak ada yang akan menghabiskan waktu untuk membuat gerakan mereka terlihat lebih baik. Namun, bintik-bintik cahaya yang diciptakan Ji Hao di udara dengan mengayunkan pedang barusan, tampak seperti bunga pir terbang, yang menari di udara bersama angin. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh perlahan ke tanah sambil berputar-putar dan berputar, memantulkan sinar matahari menjadi berkas cahaya yang bersinar dan menusuk. Semua prajurit muda itu merasakan sakit dan masam yang datang dari mata mereka dan tanpa sadar menutup mata mereka. Segera setelah itu, lebih dari 30 dari mereka tidak dapat membuka mata mereka lagi. Sinar cahaya tajam telah menembus otak mereka secara mendalam melalui rongga mata mereka, dan telah merenggut nyawa mereka. Pukulan pertama Ji Hao sangat kuat, secara langsung dan frontal menghancurkan musuh, dengan kekuatan murni. Dan serangan keduanya dengan pedang sangat indah,
dengan kejam merenggut nyawa musuhnya sambil melakukan pertunjukan visual yang luar biasa. Zhurong Tonggong sangat menikmati pertunjukan itu sehingga dia bahkan tidak bisa berhenti memuji Ji Hao. Para prajurit negara Zhurong itu juga mulai bersorak untuk Ji Hao. Kera air menjadi marah, melompat dan berteriak, "Ada apa denganmu?" Formasi ular dunia bawah hitam. Bunuh, bunuh, tentara bergerak. Semua prajurit muda dari klan ular air hitam secara bersamaan memuntahkan seteguk kabut hitam. Kabut hitam pekat dan lengket ini dengan cepat bergabung menjadi satu dan melilit tubuh para pejuang muda ini. Segera, asap hitam menyelimuti seluruh formasi ular dunia bawah hitam, membuat formasi itu terlihat seperti ular raksasa yang nyata. Ji Hao tiba-tiba merasa bahwa tekanan udara di sekitarnya telah meningkat puluhan kali lipat. Sebelumnya, dia bisa bergerak secara fleksibel, seperti ikan yang berenang bebas di air, namun, begitu kabut hitam muncul, dia merasa seolah-olah bahkan udara telah berubah menjadi lengket, dan kekuatan tak terlihat telah mengikat tubuhnya, sangat mengurangi kecepatannya. Sebelum memuntahkan kabut hitam, para prajurit muda dari klan ular air hitam itu bahkan tidak dapat melihat dengan jelas Ji Hao bergerak, yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan dan bayangan yang melintas di mata mereka, dan dari waktu ke waktu, puluhan rekan prajurit mereka, yang telah berdiri di depan, akan dibunuh oleh Ji Hao. Tapi sekarang, Ji Hao telah melambat, dan semua orang tertuju padanya. "Bunuh dia!" teriak salah satu prajurit muda itu dengan suara serak sambil mengangkat pedangnya yang panjang dan tajam, menciptakan seberkas cahaya yang sangat menusuk di udara, dan menusuk ke arah tubuh Ji Hao. Formasi ular dunia bawah hitam raksasa mulai berputar seperti angin yang berputar-putar. Para prajurit muda dari klan ular air hitam itu mulai berjalan dengan langkah yang aneh, bersama dengan rute yang aneh dan misterius dan menyapu melewati Ji Hao seperti angin kencang. Masing-masing dari mereka akan mengayunkan pedang panjang mereka dan melemparkan serangan ke Ji Hao dengan semua kekuatan mereka, ketika mereka akan berjalan melewati Ji Hao. Ji Hao mengendus dengan mencemooh, setelah itu dia melepaskan semua kekuatan baju besinya yang ketat. Aliran cahaya jernih langsung membungkus tubuhnya, dan mulai berputar di sekelilingnya, ribuan berkas cahaya pedang ganas, yang dilepaskan oleh para prajurit muda itu, melintas di udara dan mengenai cahaya yang jernih, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya bahkan gagal menyentuh tubuh Ji Hao. Diiringi dengan suara ringan, cahaya berapi-api yang terang melesat keluar dari tubuh Ji Hao, dan mengembun menjadi simbol mantra berbentuk bulu armor gagak emas telah diaktifkan. Simbol mantra berbentuk bulu ini langsung mengambil semua kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang itu. Ji Hao berdiri diam dengan sempurna, membuatnya tampak seperti lampu pedang itu semuanya telah berubah menjadi lembut, dan tidak dapat menyakitinya. Para prajurit muda dari klan ular air hitam itu mencoba semua yang mereka bisa dan melesat dengan cepat, mengikuti perubahan formasi, tubuh mereka meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Secara bertahap, mereka tampaknya telah kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri, dan kekuatan formasi telah mengambil alih. Setiap gerakan kecil dari para pejuang muda ini dikendalikan oleh kekuatan besar dan misterius yang dihasilkan oleh formasi. Siluet ular hitam kabur muncul di udara di atas formasi, rasa kekuatan semua prajurit muda ini telah bergabung menjadi satu, melalui kabut hitam yang aneh, dan membentuk siluet ular yang terlihat. Ekspresi wajah Ji Xia dan Ji Zuo berangsur-angsur menjadi sangat serius. Formasi ular dunia bawah hitam ini misterius dan tidak dapat diprediksi, untungnya, klan ular air hitam memutuskan untuk menggunakan formasi ini untuk melawan Ji Hao hari ini, sementara semua prajurit itu masih anak-anak. Jika tidak, ketika formasi dilatih dengan baik dan sejumlah senior magi telah muncul dari para prajurit muda itu, formasi ini pasti akan menjadi bencana bagi klan gagak emas. Ji Xia dan Ji Zuo bahkan merasa lega karena saat ini, Ji Hao adalah satu-satunya yang terjebak di dalam formasi. Jika mereka telah melakukan persis apa yang dibutuhkan kera air, dan mengirim 3.000 prajurit muda klan gagak emas elit ke dalam formasi itu, semua anak dari klan gagak emas akan terbunuh. Bagaimana mungkin anak-anak itu, yang tidak pernah belajar apa-apa tentang formasi, bertarung melawan formasi yang begitu kejam? Ular bau ini memiliki trik yang bagus, bagaimana mereka menemukan formasi yang begitu aneh? Pembentukan ular, kakek Ji Zuo, kita, klan gagak emas,
harus menemukan beberapa formasi seperti ini juga, atau bagaimana kita bisa melawan mereka setelah 100 tahun. Gumam Ji Xia. Ji Zuo menggaruk kulit kepalanya kesal, membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Para prajurit klan Gagak Emas adalah yang terbaik dalam bertarung dan membunuh, tidak ada dari mereka yang takut mati. Namun, berbicara tentang formasi, bahkan Ji Kui, Master Magus Priest, tidak tahu banyak tentang itu, belum lagi prajurit seperti Ji Zuo dan Ji Xia. Ini, kita akan menemukan jalan kita, gumam Ji Zuo sambil keringat dingin menyembur keluar dari dahinya. Di dalam formasi, Ji Hao telah diserang puluhan ribu kali, hanya dalam beberapa saat. Kekuatan besar formasi telah melumpuhkannya untuk bergerak, dan berkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya telah melesat ke arahnya. Semakin intensif, lampu pedang, semakin kuat mereka, semakin cepat formasi berputar, semakin besar kekuatan prajurit muda itu tumbuh dan semakin cepat gerakan mereka. Formasi ini cukup menarik, gumam Ji Hao sambil menarik napas dengan susah payah. Dia perlahan mengangkat pedang tajam, yang baru saja dia rebut dari tangan seorang prajurit muda, sementara matanya bersinar dengan cahaya berapi-api merah keemasan, dia dengan ringan menggambar busur di udara. Diikuti oleh suara retak, tulang lengan Ji Hao sedikit retak, dan pedang panjang itu miring menembus kabut hitam, yang mengelilinginya. Dengan pembukaan langit yang telah dia pelajari dari pria misterius itu, Ji Hao telah menemukan puluhan kelemahan dalam formasi ini, dan telah memilih yang paling rentan, yang juga yang paling dekat untuknya, lalu menusuk pedang panjang ke tempat itu. Tepat setelah dia melakukan itu, sejumlah besar darah menyembur keluar dari kabut hitam, sementara pada saat yang sama, ratusan anggota tubuh yang patah dikirim terbang tinggi ke langit bersama dengan gelombang jeritan dan tangisan yang melengking, yang langsung bergema di seluruh area. Formasi ular dunia bawah hitam tiba-tiba rusak, di mana ratusan prajurit muda dari klan ular air hitam melolong dan berguling-guling di tanah, sementara tubuh mereka benar-benar berlumuran darah. Masing-masing dari mereka memiliki anggota tubuh yang patah atau luka tebasan yang sangat mengerikan dan dalam di dada mereka, yang hampir membelah tubuh mereka menjadi dua. Apa yang dilakukan Ji Hao sederhana. Formasinya seperti kuda yang bergegas dengan gila-gilaan, dan Ji Hao baru saja meletakkan pedang tajam tepat di depannya. Kuda itu terus bergegas dan memukul pedang, orang dapat dengan mudah mengetahui seberapa parah kuda itu terluka, bahkan dengan kuku. Adapun Ji Hao, dia bahkan tidak menghabiskan terlalu banyak usaha untuk ini. Darah memercik kemana-mana, dan formasi yang rusak itu berantakan. Lebih dari 2000 prajurit muda menatap kaget ke arah rekan-rekan mereka, yang terbaring di tanah, menangis dan meratap, keringat mengalir dari dahi mereka dalam aliran, dan tidak ada dari mereka yang tahu bagaimana harus bereaksi. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan formasi ini dalam pertempuran nyata, dan itu juga merupakan pertandingan kematian pertama mereka. Mereka bahkan tidak berpikir dalam mimpi mereka bahwa Ji Hao akan mematahkan formasi mereka dengan strategi yang aneh. Mereka telah bekerja sangat keras untuk membangun dan mempraktikkan formasi itu, sejak mereka masih kecil. Kera air tercengang, seperti halnya naga banjir hitam, dan klan dari klan ular air hitam, yang telah bersorak dan pamer selama ini. Tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Mereka diam-diam membesarkan prajurit muda elit, dan formasinya, tentara ular dunia bawah hitam yang hebat, yang seharusnya mendominasi seluruh hutan gurun selatan atas nama klan ular air hitam, bagaimana mereka bisa menjadi begitu rentan di depan Ji Hao? Bagaimana Ji Hao menemukan kelemahan formasi? Bagaimana dia menghancurkan seluruh formasi dengan gerakan ceroboh seperti itu, tusukan pedang sederhana ke dalam kabut hitam? Karena kamu sudah kalah, maka matilah, teriak Ji Hao dengan nada dingin, sementara pupil matanya bersinar dengan cahaya menyala yang terang. Di Southern Wasteland, tidak ada tempat untuk belas kasihan. Satu-satunya hal yang menunggu klan musuh adalah kematian. Segala jenis belas kasihan hanya akan membawa bahaya tak berujung pada klan Anda sendiri. Ji Hao telah hidup di dunia ini selama lebih dari 10 tahun, dia jelas menyadari aturan hutan Wasteland Selatan ini. Dia mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi dan bergegas menuju para prajurit muda itu, yang ketakutan dan tertegun, dan bahkan tidak bisa bergerak. Lampu pedang melesat turun dari langit seperti hujan lebat, dan tetesan darah menyembur keluar dari rongga mata para pejuang muda itu.
Satu demi satu, semuanya dengan cepat jatuh di pantai yang putih dan lembut. Kera air menggeram ke arah langit dengan marah, namun, itu hanya membuat satu langkah maju sebelum Zurong Tonggong mengirim kuali roh selatan alami terbang ke arahnya, yang kemudian melepaskan daya tembak yang tidak ada habisnya dan menghalangi jalan kera air. Naga banjir hitam juga melolong hebat, dan berusaha menyelamatkan para prajurit muda di pulau kecil itu, tetapi raksasa lava bergerak lebih cepat darinya, melemparkan pukulan berat ke arahnya dan menonaktifkan naga banjir hitam untuk bergerak. Seperempat jam kemudian, pulau kecil itu benar-benar tenang. Ji Hao mengangkat pedang panjang, yang telah diwarnai menjadi warna merah karena darah, dan berteriak bergema pada klan-klan ular air hitam itu. Keluar dari tanah leluhurku, tak satu pun dari kalian diizinkan untuk mengambil satu langkah pun, dalam 100 tahun ke depan. Setelah 100 tahun, jika kamu berani datang lagi, aku, Ji Hao, bersumpah atas nama leluhurku, aku akan membunuh kalian semua. Dari orang tua hingga bayi, dari remaja hingga wanita. Kalian semua. 300 gagak api raksasa terbang dengan tertib dengan tubuh mereka terbungkus cahaya terang yang menyala-nyala yang bahkan menguapkan awan di langit. Mereka berkokok dengan penuh semangat, dan mereka terbang menuju gunung hitam emas, sambil mengelilingi kerangka 3 gagak emas berkaki 3. Gagak api raksasa mencoba yang terbaik untuk menurunkan kecepatan mereka saat mereka terbang. Di belakang kawanan gagak api yang luar biasa ini, ada sekelompok besar burung berkuda, yang membawa klan gagak api emas di punggung mereka. Elang, rok, burung nasar, dan semua jenis burung berskala besar merentangkan sayap mereka dan telah membangun barisan terbang persegi dan mengikuti gagak api ini dengan cermat. Kerangka gagak emas melepaskan cahaya yang tidak ada habisnya, mirip dengan 3 matahari kecil, sambil ditarik oleh gagak api dan melayang di langit. Cahaya keemasan menyebar ke tubuh prajurit klan gagak emas, masing-masing dari mereka bisa merasakan untaian kekuatan yang sangat murni dan padat tanpa henti menyembur ke tubuh mereka melalui pori-pori mereka. Banyak prajurit mulai sedikit gemetar, sementara kotoran hitam dan abu-abu mengalir keluar dari kulit mereka. Tubuh beberapa prajurit ini bergetar sesekali, sementara darah perlahan menyembur keluar dari sudut mulut mereka, sesekali. Meridian redup di dalam tubuh masing-masing dari mereka akan menyala, setelah itu, kekuatan mereka akan menjadi sedikit lebih besar. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari kerangka gagak emas berkaki 3. Simbol mantra emas ini mewakili kekuatan alami matahari, dan mengandung kekuatan api misterius yang tak terukur, yang terhubung dengan kekuatan garis keturunan yang terkandung dalam tubuh prajurit klan gagak emas. Dirangsang oleh rasa kekuatan matahari, yang dilepaskan oleh simbol mantra emas itu, semua prajurit klan gagak emas, yang telah berada di barisan seperti persegi, memiliki kekuatan mereka yang sangat meningkat. Terutama Ji Hao, yang duduk di punggung Tuan Gagak, dan paling dekat dengan 3 kerangka gagak emas berkaki 3, seluruh tubuhnya saat ini tertutup keringat dan diselimuti oleh uap panas, api yang mengamuk membungkus tubuhnya dan membuatnya terlihat seperti pria yang berapi-api. Di dalam tubuhnya, meridian menyala satu demi satu, meskipun pasukan hanya terbang sejauh puluhan ribu mil, kekuatan internalnya telah meningkat beberapa kali, dan saat ini dengan cepat mendekati tingkat mid junior. Beberapa tato telah ditambahkan di tubuh Ji Hao. Tato berbentuk gagak emas yang indah di tengah dadanya adalah harta sihir yang diwariskan, cangkang gagak emas, yang ditinggalkan oleh salah satu leluhur langsung Ji Hao. Cangkang gagak emas ini sangat istimewa, itu telah dibuat oleh salah satu raja penyihir dari generasi pertama, dengan siapa Ji Hao berbagi garis keturunannya, dan telah dibuat dengan bulu roh yang paling berharga dari gagak emas yang dikontraknya, dicampur dengan puluhan jenis logam langka, dan ditempa dalam api esensi murni, yang mengandung kekuatan matahari. Harta karun ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa besar. Di setiap betis Ji Hao, tato berbentuk bulu bersinar terang, ini adalah sepasang harta sihir tambahan yang diwariskan, sepatu bot bulu api. Sepatu bot bulu api, juga dibuat oleh salah satu leluhur langsung Ji Hao, seorang raja penyihir yang kuat sendiri. Sepasang sepatu bot ini akan memungkinkan pemiliknya untuk menginjak udara dan terbang dengan kecepatan kilat. Selain itu, sepasang sepatu bot ini bisa dipasangkan dengan kemampuan khusus Ji Hao,
sayap yang berapi-api. Dengan bantuan sepasang sepatu bot ini, Ji Hao bisa meningkatkan kecepatannya dengan sayap yang berapi-api hingga puluhan kali lipat. Di lengan kanan Ji Hao, tato berbentuk tombak panjang gaya kuno dimulai dari ujung jari tengahnya dan berakhir di bahunya. Meskipun sudah bergabung dengan tubuh Ji Hao, gumpalan cahaya berapi-api dan panas yang besar masih terus-menerus dipancarkan darinya. Harta sihir yang diwariskan ini disebut tombak Yi, yang bahkan lebih kuat dari tombak kayu Murbei Ji Zuo. Tombak ini tidak memiliki terlalu banyak spesialisasi, kekuatan yang paling mengerikan dari itu adalah panas yang sangat besar, yang benar-benar mampu membakar apapun di dunia, bahkan senjata magis dan kuat yang dibuat dengan sisik atau cakar naga asli akan dibakar menjadi abu di dalam nyala api, tombak Yi. Ketiga harta sihir yang diwariskan ini semuanya ditinggalkan oleh leluhur langsung Ji Hao. Ji Hao telah mendapatkannya dengan mengalahkan pasukan ular dunia bawah hitam dan memenangkan taruhan. Sekarang, Ji Hao dan ayahnya, Ji Xia, adalah satu-satunya dua yang memiliki garis keturunan yang sama yang telah diturunkan dari salah satu raja penyihir generasi pertama. Namun, di antara harta sihir yang diwariskan yang telah dia menangkan kembali dari klan ular air hitam, lebih dari 20 di antaranya ditinggalkan oleh leluhur dan kerabat langsungnya. Ji Hao telah memilih 3 yang paling kuat dari mereka, dan menggabungkan 3 harta sihir dengan tubuhnya sendiri, melalui beberapa sihir khusus. Ketiga harta sihir ini terlalu kuat. Mereka sangat kuat sehingga Ji Hao bahkan tidak bisa menggunakan salah satu dari mereka pada tingkat kekuatannya saat ini. Menurut perkiraan Zurong Tonggong, Ji Hao hanya bisa dengan bebas memanipulasi ketiga harta sihir ini ketika dia telah mencapai level Raja Penyihir. Jika Ji Hao menggunakan semua kekuatannya saat ini, dia mungkin beruntung dan secara tidak sengaja mengaktifkan salah satu dari 3 harta sihir ini untuk sesaat. Namun demikian, hal terbaik tentang harta sihir yang diwariskan adalah, begitu mereka telah digabungkan dengan tubuh pemiliknya, mereka akan membawa manfaat tak terbatas bagi pemiliknya. Inilah sebabnya mengapa di klan Southern Wastelen berskala besar itu, banyak anak memiliki harta sihir warisan yang kuat yang digabungkan dengan tubuh mereka sejak mereka baru lahir. Harta sihir yang diwariskan ini akan meletakkan dasar yang kuat untuk pelatihan masa depan mereka. Di masa lalu Ji Hao tidak memiliki harta warisan, tetapi sekarang karena dia telah memenangkan semua harta sihir yang diwariskan kembali, yang awalnya milik keluarganya, dia tidak punya alasan untuk tidak memanfaatkannya. Satu-satunya hal yang sedikit mengganggu Ji Hao adalah bahwa ketiga harta sihir yang diwariskan ini terlalu sombong. 3 pisau terbang, sepasang pedang terbang dan mutiara putih, yang telah dia gabungkan dengan tangannya sebelumnya, semuanya ditendang keluar oleh 3 harta sihir yang diwariskan. Sekarang dia hanya bisa menyimpan pedang, pisau, dan mutiara putih di tas luar angkasanya. Sambil duduk di punggung Mercrow dengan kaki disilangkan, Ji Hao mencoba menyerap kekuatan api yang besar, yang dilepaskan oleh kerangka 3 gagak emas berkaki 3, sebanyak yang dia bisa. 3 harta sihir yang diwariskan terus menggemakan kekuatan kerangka gagak emas, sambil melepaskan untaian kekuatan panas terik untuk memurnikan tubuh Ji Hao. Mirip dengan prajurit lainnya, kotoran berwarna abu-abu juga dikeluarkan melalui pori-porinya juga, tetapi dengan cepat terbakar menjadi asap oleh panas besar yang dipancarkan dari kerangka gagak emas. Kawanan yang tangguh terbang melintasi hutan Southern Wastelen, dan setiap kali mereka terbang melewati klan cabang atau klan dependensi dari klan gagak emas, anggota klan yang tak terhitung jumlahnya akan bersorak-sorai dan berteriak, memberi hormat kepada kerangka gagak emas secara bersamaan, dan pasti akan mengirim prajurit, menunggangi semua jenis burung skala besar, untuk bergabung dengan palankes berbentuk persegi di belakang kawanan gagak api. Sudah terlalu lama. Klan gagak emas dan klan ular air hitam telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena musuh yang kuat ini, klan gagak emas, yang sudah mulai menurun, menjadi semakin lemah. Sudah ribuan tahun sejak Raja Magus terakhir muncul dari klan gagak emas. Tapi sekarang, 3 kerangka gagak emas, yang telah hilang selama ribuan tahun terakhir, telah kembali. Kerangka ini bukan hanya totem dan kepercayaan klan, tetapi juga sumber daya kekuatan yang berharga. Jika anggota klan dari klan gagak emas akan mengolah kekuatan mereka dalam cahaya yang dilepaskan dari kerangka gagak emas ini, kecepatan rata-rata yang mereka tingkatkan akan meningkat setidaknya 10 kali lipat.
Satu kerangka gagak emas hanya bisa meningkatkan kecepatan kultivasi ratusan anggota klan secara bersamaan, namun, dengan 3 kerangka gagak emas ini, yang sekarang kembali ke klan, jumlah ini akan meningkat menjadi 2 atau 3.000. Di antara 2 atau 3.000 orang ini, Raja Magus pasti akan muncul. Klan gagak emas dimaksudkan untuk bangkit kembali dan bangkit kembali di Southern Wasteland. Seiring dengan genderang yang menggelegar dan suara sorak-sorai, kawanan besar gagak api dan barisan berbentuk persegi di belakangnya, yang telah bertambah jumlahnya sepanjang jalan, perlahan-lahan mendekati Gunung Hitam Emas. Dari jarak jauh, kaus yang tak terhitung jumlahnya datang dari gunung. Burung gagak 100 gagak yang digabungkan bersama bisa membuat seorang pria gila, tetapi sekarang, lebih dari ratusan ribu burung gagak dengan bersemangat berkokok di Gunung Hitam Emas. Suara berkokok bahkan mengguncang bumi dan bergema di langit. Semua gagak yang hidup di hutan Murbei Gunung Hitam Emas, naik ke udara, dan mulai melayang di sekitar Gunung Hitam Emas di bawah pimpinan gagak api raksasa. Mereka mengepakkan sayap mereka dan melepaskan bulu hitam mereka, yang membuat seluruh Gunung Hitam Emas terlihat seolah-olah diselimuti oleh badai salju hitam. Ratusan berkas cahaya berapi-api melesat ke arah Palankes yang berbentuk persegi. Ji Kui, Ji Tu dan Magus Priest dan tetua lainnya menunggangi gagak api yang dikontrak dan datang ke arah Ji Hao. Semua orang tertawa lebar, dengan mata menyipit dan mulut yang bahkan tidak bisa menutup. Kerangka gagak emas dan harta sihir yang diwariskan, yang hilang selama puluhan ribu tahun terakhir, semuanya pulang. Begitu juga Ji Xia dan Ji Hao. Mereka akhirnya kembali ke Gunung Hitam Emas, dengan cara yang bermartabat dan mengesankan. Di kuil leluhur klan gagak emas, di Gunung Hitam Emas, api mistis untuk upacara persembahan bangkit lagi. Kali ini, Ji Hao berdiri tepat di depan pintu masuk kuil leluhur, dengan Magus Priest dan tetua lainnya yang memiliki status tinggi di klan, dan melihat ke bawah ke arah persembahan itu, yang tetap diam-diam menunggu untuk dibunuh. 100.000 prajurit elit dari klan ular air hitam telah dikirim ke sini sebagai persembahan. Di antara mereka, 300 adalah magi senior, 6.000 adalah majus muda, dan sisanya adalah penyihir pemula di atas tingkat ke-7. Mereka diseret ke depan kuil leluhur tanpa perlawanan dan dipenggal oleh prajurit klan gagak emas, satu demi satu. Ji Kui menyeringai dan berdiri di depan kuil. Di belakangnya, siluet yang jelas dari gagak emas telah terbungkus api emas yang mengamuk. Semua darah roh yang menyembur keluar dari tubuh persembahan yang dipenggal itu, ditelan oleh siluet gagak emas ini. Ini adalah upacara persembahan darah paling megah yang pernah dilakukan klan gagak emas dalam ribuan tahun terakhir, dan bahkan lebih besar dari upacara yang dilakukan Ji Hao di klan macan tutul api. Dari pintu masuk kuil seperti gua, yang dibuka di tebing, udara panas terus menyembur keluar. Suara melengking jiwa leluhur yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar datang dari jauh di dalam kuil leluhur. Cahaya merah menyala sekilas di dalam kuil, semua jiwa leluhur tampaknya tidak mampu bersabar untuk mencicipi persembahan yang kaya, yang telah menjadi bagian dari musuh bebuyutan klan mereka. 3 Magus Priest tua yang kuat dari klan ular air hitam diseret keluar dari kerumunan persembahan. Ji Xia mengambil belati dari Ji Kui, dengan kejam menendang lutut mereka, mematahkannya, dan memaksa mereka ke bawah, dengan wajah mereka menghadap ke kuil leluhur klan gagak emas. 3 Magus Priest tua bahkan tidak mencoba melawan, namun, ketika Ji Xia mengangkat belati batu, yang khusus digunakan untuk upacara persembahan, dan hendak mengiris leher mereka, mereka bertiga mulai berteriak dengan suara bernada tinggi. Suatu hari, prajurit pemberani dari klan ular air hitam kita akan membalas dendam atas penghinaan yang kita alami hari ini, dengan darah dan jiwamu. Di Southern Wasteland, sebagai persembahan yang dikirim ke klan musuh mereka setelah kalah dalam pertarungan, ketiga Magus Priest ini berperilaku baik dengan tidak mencoba melawan, tetapi mereka masih bisa meninggalkan kutukan kejam ini sebelum mereka akan mati. Di mata Ji Hao, ini adalah langkah membosankan yang dilakukan oleh sekelompok lelaki tua bodoh, yang pasti berpikir bahwa, meskipun kami gagal mengalahkanmu, setidaknya kami bisa membuatmu sakit. Oleh karena itu, Ji Hao menyilangkan tangannya di depan dadanya dan dengan malas mengambil 2 langkah ke depan, dengan dingin tersenyum ke arah 3 Magus Priest tua dan berkata, prajurit pemberani dari klan ular air hitammu. Apakah mereka seperti 3.000 benda yang tidak berguna, yang dengan mudah dibunuh oleh diriku sendiri?
Setelah itu Ji Hao mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah para prajurit dari klan Gagak Emas, yang berdiri di depan kuil leluhur, dan bernapas cepat dan dengan wajah memerah kegirangan, menyeringai dan melanjutkan, aku sendiri, mampu membunuh 3.000 prajurit pemberanimu, sekarang kami, klan Gagak Emas, memiliki banyak prajurit ini. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa masih ada harapan untukmu? Ketiga magus Pries tua mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, diam-diam melihat ke langit. Setelah 100 tahun, ketika kamu, orang-orang klan ular air hitam, melangkah keluar dari wilayah klan kera air sekali lagi dan mencoba menyerang tanah kita, klan Gagak Emas, itu akan menjadi hari kamu akan benar-benar menghilang di hutan ini. Teriak Ji Hao dengan kasar pada tiga magus Pries tua, sekarang aku berjanji kepada jiwa leluhur kita, jika kamu berani muncul di tanah kami lagi, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk memusnahkan seluruh klanmu. Di Southern Wasteland, moral dan belas kasihan sama sekali tidak berguna, poin kunci untuk bertahan hidup adalah melenyapkan semua musuh Anda. Ji Hao memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Siluet Gagak Emas, yang telah melayang di belakang Ji Kui, tiba-tiba berkokok ke arah langit, diikuti oleh suaranya, suara beresonansi yang tak terhitung jumlahnya datang dari kuil leluhur, masing-masing naik setelah yang lain memudar. Gelombang kekuatan api sepertinya mengguncang seluruh dunia. 100.000 persembahan berkualitas tinggi telah sangat memperkuat leluhur klan Gagak Emas, yang telah tertidur lelap sebelumnya. Siluet Gagak Emas menuju ke bawah dan membuka paruhnya yang raksasa, memuntahkan seberkas cahaya keemasan yang berapi-api ke tubuh Ji Hao. Ji Kui tertawa terbahak-bahak, lalu berteriak kepada semua anggota klan, saudara laki-laki dan perempuanku. Lihat Ji Hao, dia mengalahkan 3.000 prajurit elit, yang seumuran dengannya, sendirian. Dia telah memberikan kontribusi besar yang tak terlukiskan bagi klan kami. Nenek moyang kita puas, dan Ji Hao sekarang menerima hadiah leluhur kita. Ratusan ribu prajurit klan Gagak Emas mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan mulai berteriak ke langit. Mata semua orang memerah karena kegembiraan. Dirangsang oleh rasa kekuatan khusus yang dilepaskan dari siluet Gagak Emas, banyak prajurit klan Gagak Emas telah jatuh ke dalam keadaan mendebarkan secara ajaib, dan tubuh mereka bahkan mulai membengkak sekilas. Seberkas cahaya merah keemasan itu telah membungkus tubuh Ji Hao. Ji Hao perlahan naik tinggi ke udara dari bawah ke atas. Untaian kekuatan api yang besar mulai menyembur ke tubuhnya dan bersamaan dengan itu, lebih dari 200 meridian, yang berisi kekuatan garis keturunan Gagak Emas, menyala satu demi satu di dalam tubuhnya. Meridian ini dengan cepat menjadi lebih kuat dan lebih kencang, masing-masing mengembang di bawah pengaruh untaian kekuatan api, dan segera diisi dengan kekuatan garis keturunan. Di dalam meridian ini, banyak magus acu points memanas dan mulai membengkak. Dalam rentang waktu singkat puluhan napas, semua meridian ini telah diisi dengan kekuatan garis keturunan, yang terkandung dalam sinar panas terik cahaya merah keemasan, tanpa menyisakan ruang untuk satu gumpalan kekuatan pun di dalam tubuh Ji Hao. Menurut standar Southern Wasteland, Ji Hao sekarang sudah mencapai puncak tingkat junior. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengumpulkan semua kekuatannya dan menyuntikkannya ke dalam satu magus acu point, secara paksa membangkitkan akupuntur ke atas, setelah itu dia bisa masuk ke tingkat senior, menjadi penyihir senior. Namun, siluet Gagak Emas terus mengirimkan sejumlah besar kekuatan garis keturunan ke tubuh Ji Hao, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jelas, jiwa leluhur klan Gagak Emas sangat puas dengan kontribusi besar yang dibuat oleh Ji Hao, dan juga menikmati persembahan berkualitas tinggi itu. Oleh karena itu, mereka sekarang bersedia menghabiskan upaya dan membantu Ji Hao langsung masuk ke tingkat senior. Aliran kekuatan yang stabil terus-menerus dipadatkan di dalam meridian Ji Hao dan bentrok satu sama lain. Ji Hao merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari meridian itu, dan merasa seolah-olah semua meridiannya akan meledak. Tapi, ini belum menjadi momen yang ideal. Ji Hao menggertakkan giginya dan menghela nafas dalam diam. Di dalam tubuhnya, jaring meridian yang sangat rumit dibentuk oleh jumlah meridian yang tak terhitung. Jumlahnya, di mana, hanya lebih dari 200 meridian yang menyala dengan mengamuk, dan 200 meridian ini secara kasar terbentuk dalam bentuk Gagak Emas. Beginilah cara anggota klan-klan Gagak Emas mewarisi kekuatan Gagak Emas kuno. Di dunia kuno, nenek moyang umat manusia lemah dan rentan,
dan tidak dapat bertahan hidup dari segala macam bahaya alam. Oleh karena itu, mereka memohon kepada makhluk-makhluk kuat itu untuk berbagi kekuatan mereka dengan mereka. Manusia purba itu menggabungkan tubuh mereka sendiri dengan darah roh makhluk kuat lainnya, membuka jaring meridian, yang mirip dengan jaring meridian yang terkandung dalam tubuh makhluk kuat itu. Dengan demikian, mereka mewarisi sistem kekuatan makhluk kuat itu serta kekuatan yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Jumlah meridian yang terkandung dalam tubuh manusia sangat luas, identik dengan alam semesta kecil namun inklusif, yang dapat menampung semua jenis kekuatan di dalamnya. Inilah alasan mengapa manusia purba itu mampu mewarisi banyak jenis sistem kekuatan makhluk kuat kuno, dengan tubuh mereka yang lemah dan rentan dan mengembangkan semua jenis metode kultivasi, yang awalnya milik berbagai jenis makhluk. Seiring berjalannya waktu, darah roh makhluk kuat kuno yang terkandung dalam tubuh manusia, yang telah diturunkan dari manusia purba, menjadi semakin tipis. Hal ini telah menyebabkan pengurangan jumlah meridian yang diaktifkan di dalam tubuh manusia. Ini adalah alasan utama banyak klan skala besar, yang dulunya kuat dan berkembang, secara bertahap menurun dan melemah. Pada saat ini, Ji Hao memiliki lebih dari 200 meridian aktif yang berisi kekuatan garis keturunan gagak emas di dalam tubuhnya, dan jumlah ini sudah beberapa kali lebih besar daripada klan biasa lainnya. Namun, dibandingkan dengan nenek moyang manusia dari klan gagak emas, yang telah bergabung dengan darah roh gagak emas kuno yang sebenarnya, jumlah ini masih terlalu kecil. Masing-masing nenek moyang manusia itu memiliki setidaknya lebih dari 1000 meridian yang diaktifkan. Tanpa diragukan lagi, semakin banyak meridian aktif yang mengandung kekuatan garis keturunan gagak emas yang dimiliki seorang magus, semakin besar jumlah kekuatan yang pada akhirnya akan disuntikkan ke dalam satu magus acu point, semakin kokoh fondasi magus ini, dan semakin kuat magus ini, ketika dia masuk ke level yang lebih tinggi. Ji Hao telah mengatakan bahwa ini belum menjadi momen yang ideal, karena dia tidak mau masuk ke tingkat senior dengan hanya lebih dari 200 meridian. Menurut metode kultivasi sederhana dan lugas dari klan Southern Wastelen, jika dia masuk ke level senior seperti ini, satu-satunya hal yang bisa dia capai di masa depan pasti tidak sebaik nenek moyang manusia dari klan gagak emas itu. Sebagai Qinglong di kehidupan sebelumnya dan Ji Hao di kehidupannya saat ini, yang sangat ingin mencapai yang terbaik dalam segala hal, dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi pada dirinya sendiri. Di ruang rohnya yang tak terbatas, kabut putih diam-diam mulai bergulir. Siluet pria misterius itu, yang telah menghilang cukup lama, muncul dari kabut lagi. Garis keturunan gagak emas, apa omong kosong ini? Pria misterius itu dengan mencemooh mengendus, sambil sedikit menggambar busur di udara, dengan tangan kanannya. Seluruh tubuh Ji Hao tiba-tiba bergetar dan hebat. Pada saat yang sama, semua meridian di dalam tubuhnya telah diterangi dengan cahaya redup. Ketika pria misterius itu telah menggambar busur di udara, Ji Hao melihat penglihatan di kepalanya, sekali lagi. Kali ini, penglihatan ini adalah cerita umat manusia purba, yang terkubur jauh dalam garis keturunan manusia. Jauh di punggung gunung ada puncak yang menjulang tinggi, yang setengah tertutup salju dan di atas puncak itu, ratusan pohon raksasa, yang mencapai langsung ke langit, secara alami membentuk kursi berlengan yang megah. Seorang pria raksasa tua yang tampak ramah, setinggi ribuan zang, yang tubuhnya terbungkus kabut hijau yang bergulir, sedang duduk di kursi pohon raksasa, dan dengan menyedihkan menatap seorang manusia tua biasa dengan rambut putih, yang sedang berlutut di tanah. Manusia, bagaimana tubuhmu yang lemah dan rentan bisa memiliki kekuatan apapun? Meskipun saya telah mempelajari rahasia kehidupan, dan dapat melihat melalui hidup dan mati semua jenis tanaman, saya tidak dapat membantu Anda. Tubuhmu terlalu lemah. Anda memiliki meridian di dalam tubuh Anda, tetapi apa yang bisa Anda capai dengan meridian yang benar-benar tersumbat dan rapuh itu? Kamu bahkan tidak tahan dengan masukan dari untaian kekuatan alam sekecil apapun ke dalam tubuhmu, jadi bagaimana aku bisa mengajarimu metode kultivasi apapun? Manusia biasa tua dengan rambut putih kurus dan kuyu, dan dia tidak memiliki pakaian yang layak padanya, hanya ada beberapa daun kusut yang melilit pinggangnya. Sepasang pupil bersinar dengan cahaya terang dan bijaksana di rongga matanya yang sangat berlubang. Dia memandang raksasa tua itu, dengan hormat dan hati-hati memohon, Dewa Timur, Dewa paling penyayang di seluruh dunia, kita, umat manusia,
terlalu lemah, tetapi semua makhluk lain di hutan tumbuh semakin kuat. Jika bahkan Anda tidak dapat membantu kami, saya khawatir umat manusia kita benar-benar akan mati. Tetap diam untuk waktu yang lama, raksasa tua itu perlahan berdiri, mengangkat tongkat kayu yang berat di tangannya dan melambaikannya sedikit. Aku adalah makhluk yang telah diciptakan dari kekuatan tanaman, dan meskipun aku telah memikirkan ide untuk membantumu, tetapi aku tidak bisa memberimu bantuan sendiri. Aku hanya memiliki tubuh yang mirip denganmu, tetapi aku tidak memiliki daging dan darah di dalam diriku. Manusia, pergi memohon kepada makhluk-makhluk kuat itu, yang memiliki darah dan daging di tubuh mereka, dan juga memiliki sedikit belas kasihan yang tersisa di hati mereka. Harapan untuk umat manusia Anda bangkit di hutan ini, dibawa oleh makhluk-makhluk itu. Jika mereka bersedia berbagi kekuatan mereka denganmu dan melindungi manusia, akan selalu ada harapan bagi umat manusiamu untuk bertahan hidup di dunia ini. Setelah raksasa tua itu menyelesaikan pidatonya, gumpalan kabut hijau menyembur keluar dari tongkat kayunya, menyembur ke dahi manusia tua itu, meninggalkan tanda cian di dahinya. Ini adalah metode rahasia untuk menghuni kekuatan garis keturunan, ajarkan ini kepada semua umat manusia di dunia ini. Berkenaan dengan sisanya, itu akan tergantung pada keberuntunganmu, lanjut raksasa tua itu. Ji Hao tiba-tiba terbangun dari penglihatan itu, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah keemasan. Dia memikirkan penglihatan yang telah dia lihat dalam mimpinya sendiri ketika dia tidak sadarkan diri. Nenek moyang manusia dari klan Gagak Emas telah memohon bantuan Gagak Emas kuno, kemudian menggabungkan darah roh Gagak Emas kuno itu dengan tubuh mereka sendiri dan memulai sistem pewarisan kekuatan unik klan Gagak Emas. Apakah ini semua karena apa yang diajarkan oleh raksasa tua, yang tubuhnya dibungkus oleh kabut hijau, kepada manusia purba? Dewa Timur, kekuatan tanaman. Apakah itu Kaisar King yang legendaris? Tapi segera, guncangan hebat yang datang dari dalam tubuhnya memaksa Ji Hao untuk berhenti berpikir. Jumlah meridian utama di dalam tubuh manusia hanya sedikit. Namun, tidak ada yang memiliki gagasan yang jelas tentang jumlah meridian berukuran sedang, lebih kecil, dan sangat kecil lainnya yang dimiliki tubuh manusia. Namun demikian, hari ini, Ji Hao telah belajar bahwa jika semua meridian, yang murni, terkandung dalam tubuh manusia dan yang dapat mengedarkan kekuatan, akan dihitung dari kepala sampai ujung kaki dan dari organ dalam ke kulit luar, berjumlah tepat 12.000–9.600. Beberapa meridian ini sangat kecil, Ji Hao bahkan tidak dapat merasakannya dengan kekuatan rohnya. Namun, begitu pria misterius itu menggambar busur di dalam ruang rohnya, setiap meridian Ji Hao tiba-tiba mulai bergetar secara internal. Sementara itu, semua meridian berukuran berbeda mulai bersinar dengan cahaya dingin yang redup, dan selanjutnya, bahkan meridian terkecil, yang lebih tipis dari sehelai rambut 10.000 kali, memiliki 2 hingga 3 titik akupuntur magus halus yang berkedip. Kekuatan garis keturunan besar yang dilepaskan oleh siluet Gagak Emas, sekarang tanpa henti menyembur ke meridian kecil ini. Meridian kecil dan redup itu berangsur-angsur menyala satu demi satu dan mulai mengembang. Ini seperti pembukaan dunia, dan beberapa, awalnya meridian yang diblokir, menjadi lembut namun layu, seolah-olah tiba-tiba dipenuhi dengan energi kekuatan hidup. Untaian kecil kekuatan mulai beredar di dalam meridian kecil ini, bersamaan dengan itu, darah roh Ji Hao juga menyembur ke meridian ini, memelihara dan memperluasnya, dan memungkinkan meridian ini mengandung kekuatan yang lebih banyak dan lebih besar. Hanya dalam beberapa saat, semua meridian Ji Hao diaktifkan, dan dia merasa tubuhnya telah menjadi lubang hitam, mengharapkan kekuatan yang lebih banyak dan lebih kuat untuk diisi di dalamnya. Dibandingkan dengan situasi sebelumnya di mana dia hanya memiliki lebih dari 200 meridian aktif yang diisi dengan kekuatan garis keturunan Gagak Emas, Ji Hao secara kasar telah melakukan perhitungan dan menemukan bahwa itu meskipun semua meridian tubuhnya memiliki ukuran yang berbeda, dan dapat mengandung jumlah kekuatan yang berbeda, secara keseluruhan, jumlah total kekuatan yang dapat dikandung meridiannya sekarang, setidaknya 300 kali lebih besar dari beberapa waktu sebelumnya. Jika dia bisa mengisi semua meridiannya dengan kekuatan dan membangkitkan akupuntur penyihirnya dengan kekuatan yang begitu besar, jumlah kekuatan yang dapat dikandung oleh masing-masing akupuntur magus Ji Hao,
juga akan lebih besar 300 kali lipat, dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Ini berarti bahwa itu kondisi tubuhnya saat ini memungkinkannya untuk menjadi setidaknya 300 kali lebih kuat dari senior magus baru dibandingkan dengan apa yang akan dia jadikan sebelumnya, ketika hanya 200 meridiannya yang diaktifkan. Dia akan menjadi magi senior baru yang paling kuat yang pernah ada. Dia pasti akan menjadi yang paling kuat. Setiap rambut halus Ji Hao berdiri tegak. Sungguh perbedaan yang sangat besar. Berdasarkan level yang sama, dengan kondisi tubuhnya saat ini, dia bisa lebih kuat daripada nenek moyang manusia dari klan Gagak Emas, yang secara langsung menerima darah roh dari Gagak Emas kuno, setidaknya 10 kali lipat. Dengan kata lain, jika Ji Hao hanya terus berkultivasi, di masa depan, dia benar-benar akan melampaui semua leluhur manusia yang kuat dari klan Gagak Emas. Niat baik, hasil yang buruk, desa pria misterius itu dengan suara yang bergema. Generasi pertama Kaisar Qing adalah orang tua yang bingung dan baik hati. Dia mencoba membantu umat manusia tetapi akhirnya membawa mereka ke arah yang salah. Namun, dia menyelamatkan umat manusia saat itu. Terlalu rumit untuk mengatakan apakah dia benar atau salah. Siapa bilang tubuh manusia lemah dan rentan, dan tidak dengan masukan dari kekuatan alam. Tubuh umat manusia dapat mewarisi sistem kekuatan dari semua jenis makhluk yang kuat. Bukankah itu buktinya, yang dengan jelas membuktikan bahwa umat manusia memiliki potensi terbesar di dunia? Meridian umat manusia terlahir lemah, tetapi kita selalu dapat memperbaikinya dengan upaya kita, namun, begitu kita memilih metode kultivasi yang salah, akan sangat sulit untuk memperbaiki kesalahan. Si Wenmin itu dia telah memilih jalan yang benar. Sambil bergumam, siluet pria misterius itu perlahan menghilang dalam kabut. Sebelum dia menghilang, dia meninggalkan satu kalimat terakhir kepada Ji Hao. Kamu harus menemukan cara untuk menyembunyikan fakta bahwa kamu telah mengaktifkan semua meridianmu. Sampai kamu menjadi sekuat si Wenming, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu telah melanggar batasan garis keturunan Gagak Emas. Ji Hao tetap diam. Siluet Gagak Emas telah berhenti menanamkan kekuatan ke dalam tubuh Ji Hao. Ji Hao sedikit mendarat kembali ke tanah, menyilangkan tangannya di depan dadanya, membungkuk dalam-dalam dan dengan penuh terima kasih memberi hormat kepada kuil leluhur dan siluet Gagak Emas. Semua meridian di dalam tubuhnya bersinar dengan cahaya merah terang dan meskipun kebanyakan dari mereka masih jauh lebih redup daripada lebih dari 200 meridian sebelumnya, yang berisi kekuatan garis keturunan Gagak Emas, Ji Hao telah melihat masa depan yang tak terbatas melalui mereka. Meridian baru dan metode budidaya yang tepat. Merasakan tubuhnya yang kosong, Ji Hao tersenyum. Bersambung.